Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadhani. Saya dari kelas TI 20B1. Video ini untuk memenuhi tugas matematika diskrit. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori peluang. Teori peluang. Peluang merupakan sebuah nilai antara 0 hingga 1 yang menggambarkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Suatu eksperimen merupakan pengamatan atas beberapa kegiatan ataupun sebuah pengukuran. Suatu hasil merupakan keluaran tertentu dari suatu eksperimen. Sebuah kejadian merupakan suatu kumpulan satu hasil atau lebih dari suatu eksperimen. Beberapa kejadian akan disebut saling bebas apabila kemunculan sebuah kejadian tidak akan mempengaruhi kemunculan kejadian yang lainnya. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai teori peluang, kita akan berikan beberapa hal yang berhubungan teori peluang. Kejadian majemuk dalam teori peluang matematika. Kejadian majemuk adalah jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut dengan kejadian majemuk. Adapun beberapa kejadian yang dikatakan sebagai kejadian majemuk, di antaranya yaitu yang pertama ada dua kejadian sembarang. Dalam dua kejadian sembarang A serta B dalam ruang sampel S, maka akan berlaku rumus P dalam kurung A UB sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A irisan B. Contoh, diketahui dari 45 siswa dalam suatu kelas, terdapat 28 siswa yang suka pada mata pelajaran matematika, 22 siswa suka pada mata pelajaran bahasa Inggris, serta sisa 10 siswa suka kedua-duanya. Apabila seseorang siswa dipilih secara acak, maka tentukan peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun bahasa Inggris. Diketahui NS sama dengan 45, suka matematika NM 28. Jadi NS ini total siswa dalam suatu kelas. Lalu NM ini siswa yang suka matematika ada 28. Lalu NB siswa yang suka dengan bahasa Inggris yaitu 22. Lalu ada NM irisan B yaitu siswa yang suka keduanya. Maka di sini peluang di mana akan terpilih yang suka matematika atau bahasa Inggris adalah P dalam kurung M UB sama dengan P dalam kurung M ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung M irisan B, yaitu 28/45 ditambah 22/45 dikurang 10/45 sama dengan 40/45 sama dengan 8/9. Selanjutnya nomor 2, komplemen suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplemen pada suatu kejadian yaitu P dalam kurung AC sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Sebagai contoh, suatu dadu dilempar sekali ke atas, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Maka di sini jika suatu dadu dilempar sekali sehingga NS sama dengan 6. Karena angka dadu 1 sampai 6 ya, berarti 6. Apabila A mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka dari itu AC mata dadu kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan peluang 1, 2 N dalam kurung AC sama dengan 2, P dalam kurung AC sama dengan N dalam kurung AC atau NS sama dengan 2/6 sama dengan 1/3, sehingga P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang P dalam kurung AC sama dengan 1/1/3, yaitu hasilnya 2/3, sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2/3. Lalu yang ketiga, dua kejadian saling lepas. Adapun rumus untuk menentukan dua kejadian saling lepas yaitu P dalam kurung AUB
sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Contoh, pada pelemparan suatu dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 atau 3? Jawabannya, A sama dengan 1, B sama dengan 3. NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. Peluang untuk memperoleh dadu mata 1 atau 3 yaitu P dalam kurung A UB sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B, yaitu 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6, hasilnya 1/3. Lalu, dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Dirumuskan, P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Ya, contohnya bisa kita lihat sendiri ya di sini. Lalu ada yang kelima, ada dua kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi seperti yang di bawah ini ya. Bisa kita lihat sendiri. Contohnya, suatu dadu dilempar sekali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Diketahui S 1, 2, 3, 4, 5, 6, NS sama dengan 6. A, kejadian munculnya angka prima. Berarti A 2, 3, 5, NA berarti ada 3. P dalam kurung A sama dengan N A atau NS sama dengan 3/6, yaitu 1/2. Dan yang B, kejadian muncul mata dadu ganjil. B 135, PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Berarti peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah 1/4 per 1/2, yaitu 1/2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.